Yang dikasihkan ini sih Pak Jaja. Anak jangan hambat pansus DPR. Kooperatif lah, kooperatif. Karena ini negara hukum. NKRI ini adalah negara hukum. Kalau nggak mau ikut aturan di NKRI, Gusmen ini kalau nggak kooperatif, angkat kaki dari Indonesia. Jangan tinggal di Indonesia. Kan gampang kan, kita balikin lagi omongan dia, ya kan? HTI, EPI. Jangan tinggal di Indonesia. Kita balikin. Nah, Yakut atau siapa? Iya Pak, nomor urut. Nomor korupsinya kan? Korupsinya. Ini buktinya ya, daftar yang kalian kasih. Nomor 10, 309277. 11, 309255. Turun tak? Turun tuh. Yang mana Pak? Yang dikasihkan ini sih Pak Jaja. Ini data kalian, bukan data kita. Nih, 309248 ini turun Pak, dari itu juga. Sini. Jadi nggak ada turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini, Saudara, Sabtu 7 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan. Panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang, nggak mau usut dana haji yang dimaling. Bukan dikorupsi ya. Dimaling, ya kan? Apa kabar otak? Ini ada dugaan maling ya. Dugaan maling. Ya pantesan lu pada sering teriak-teriak. Jerit-jerit. Coba kita Pancasila. Coba kita NKRI harga mati. Ternyata diduga maling. Maling coba. Aduh, ini pansus haji makin ngegas, keren. Keren, kita nikmatin aja sambil ketawa. Menurut pansus haji, wah, ternyata biaya haji 2024 tidak sesuai kesepakatan pansus DPR ini, malah pansus DPR malah menemukan selisih 400 miliar atau 400 triliun tuh. Wah, ngeri. Ini kadang-kadang emang berita gitu bikin ngaco aja ya kan. Mungkin ini fitnah, hoak. Nggak mungkin Gusmen maling, nggak mungkin ya kan. Ini berita kadang-kadang buka hoak nih, framing aja nih ya kan. Kita mah positive thinking aja, nggak mungkin Gusmen ya kan. Yang suka teriak-teriak NKRI harga mati itu ya kan. Kepada orang-orang yang suka teriak-teriak radikal itu yang memang menjaga negeri ini dari ancaman orang-orang radikal ya kan. Nggak mungkin lah Gusmen maling ya kan. Nggak mungkin. Ini berita emang kadang-kadang nih, fitnah aja nih berita ya kan. Tuh inilah.com ya kan. Ada selisih biaya haji 2024, aduh. Pansus DPR temukan selisih 400 miliar. Aduh. Ini apalagi kayak gini. Kalau memang bener Gusmen kayak gini, wah ngeri. Berarti jualan dialog antar agama, moderasi beragama. Ini toleransi, moderasi beragama, dialog antar agama, Islam damai, Islam Nusantara. Berarti omong kosong semua. Omong kosong, nggak ada isinya. Kalau memang dialog antar agama ada hasilnya, nggak mungkin ada dugaan maling, nggak mungkin ada dugaan korupsi dana haji. Kalau dialog antar agama bisa menyelesaikan semua problem masalah di negeri ini dari ancaman radikal preketek, ya kan? Pasti nggak mungkin ada ini dugaan korupsi dana haji, karena sudah paling keren Islamnya, ya kan? Islam versi Nusantara. Pantes Islam tuh rahmatan lil alamin. Pantesan Islam rahmatan lil alamin ditolak. Kenapa nggak cocok di Indonesia? Oh ternyata ada oknum pejabat yang diduga maling. Oh nggak cocok sama maling. Apakah nggak cocok dengan para koruptor? Nggak cocok demi apa nih? Kalau khilafah ada di Indonesia keren, ya kan? Itu yang pejabat maling-maling tuh, yang oknum-oknum itu, mereka akan berkeliaran di jalan dengan tangan yang buntung. Tangannya buntung. Waalaikumsalam. Tangannya nggak ada, ya kan? Makanya nggak cocok diklaimnya. Kalau memang nggak cocok, ya kan? Buat apa di pesantren? Tutup semua pesantren. Karena di pesantren itu dibahas tentang pemerintahan Islam, dibahas tentang hudud, jinayat, qisas, dibahas rajam sampai mati bagi bezina, ya kan? Ada hukuman jilid, cambuk bagi minum khamr, ya kan? Itu di pesantren diajarin. Kalau memang nggak cocok, udah tutup aja pesantren, tutup. Buat apa? Nggak ada guna. Toh kalau hasilnya kayak begini. Hasilnya begini nih. Nih hasil Islam Nusantara. Paling keren, damai. Paling damai dengan apa? Dengan kemaksiatan. Apakah begitu? Damai dengan para cukong. Ya elah. Damai versi siapa nih? Versi akal manusia, akalnya Yakut, versi akalnya Gusmen, atau versi akalnya siapa? Pendiri Islam Nusantara. Siapa? Ngeri. Standarisasi benar salah, terpuji tercela, baik benar, hak batil, itu bukan standarisasi Yakut. Ya, bukan standarisasi dialog antar agama, bukan standarisasi pluralisme, tapi standarisasinya adalah harus bersumber dari yang Maha Adil dan Maha Mencipta.
Al-Khaliq Al-Mudabbir, Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Karena Allah menciptakan Muslim, menciptakan manusia, pastilah berikut dengan aturannya. Nggak usah bikin ngarang-ngarang aturan sendiri. Islam Nusantara lah, dialog antar agama lah, moderasi beragama lah. Itu namanya sotoy. Bikin aturan sendiri, aturannya udah ada, bikin aturan lain. Ngeri. Kita bacain aja beritanya ya, biar nggak terlalu panjang lebar. Anggota panitia Pansus Angket Haji Wasta mengatakan ada selisih anggaran sebesar 400 triliun. Wih, 400 triliun. Jadi ada selisih kurang lebih sekitar 400 miliar. Seandainya 400 miliar ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk para jemaah haji, itu bisa mengurangi kurang lebih biaya sekitar 2 jutaan. Nah, ini berita emang kadang-kadang tuh kan, tadi 400 miliar, sekarang 400 triliun, ya kan? Ini mungkin fitnah aja nih, fitnah, ya kan? Kan kadang-kadang suka begitu, nggak terima, baper, tokohnya dikritik, ya kan? Dia marah, oh matanya melotot, uratnya keluar. Apa? Saya tidak terima. Iya kan? Tokohnya dikritik, marah, mata melotot, urat keluar. Apa? Giliran Islam dihina, direndahin. Itu mah kerjaan orang-orang radikal itu mah nggak usah kritik-kritik, ya kan? Yang jelas ini Pansus DPR lah. Kita kesampingkan berita tadi lah, inala.com, 400 miliar atau 400 triliun, ya kan? Yang paling jelas ini Pansus DPR menemukan 3.000 lebih haji khusus tanpa masa tunggu diberangkatkan malah tahun 2024. Nih, yang pasti aja lah, yang palit-palit aja lah, tuh ya. Tadi kan inilah.com, sekarang apa nih? Solo Post News, ya kan tuh ya. Nah, ini yang benar-benar aja lah, ya. Diberangkatkan, coba jolim apa jolim nih, saudara? Komentar tuh di kolom komentar. Marwan Dasopang menyebut sekitar 3.500 kuota calon haji khusus tanpa masa tunggu diberangkatkan pada musim haji 2024. Ada yang 0 tahun tanpa nunggu berangkat. Banyak loh, 3.000 lebih. Waduh, ngeri. Ini namanya masuk jalan ini. Jalan tikus, apa jalan tikus atau jalan ordal, oh gitu. Ngeri. Ini kalau negara ini mau jadi apa? Ini apa-apa pakai ordal, orang dalam, ngeri. Mau haji aja pakai ordal. Kemarin beberapa bulan yang lalu Jokowi, ya kan, menerbitkan PP soal aborsi, ya ngeri. Itu gara-gara ada ordal di dalam perut ini ibu hamil, ya kan, yang notabene katanya itu mah dugaan kekerasan seksual, itu mah dugaan pelecehan, makanya aborsi, karena ada orang dalam di dalam perut, ya kan. Di perut siapa? Perut ya, pasangan yang belum nikah itu, ya kan. Jadi dia sahkanlah tuh aborsi, kan ngeri. Apa-apa jasa orang dalam. Apa-apa jasa orang dalam. Apa-apa jasa orang dalam. Lah apa gunanya syariat? Apa gunanya itu yang namanya pesantren? Kalau apa-apa orang dalam kan ngeri. Pokoknya ini KPK harus usut tuntas. Atau Pansus Haji usut tuntas, atau siapapun Anda mau Pansus Haji, mau KPK, mau apapun, kejaksaan atau apapun, usut tuntas. Kenapa harus diusut tuntas? Harus disusut tuntas karena ini bentuk kezoliman luar biasa kepada rakyat, ya kan? Kalau misalnya mau nalangin, ini ada misalnya diduga ada korupsi dana pesantren fiktif, nah itu mungkin masih dampaknya ya hanya tokoh tersebut lah yang kenyang perutnya. Tapi ini korupsi dugaan dana haji, ini dampaknya se-Indonesia nih, ya kan? Se-Indonesia. Apalagi misalnya ada dugaan korupsi heboh, dugaan korupsi masjid fiktif. Mungkin tokoh lokal aja yang nikmatin. Oh, ini ada proposal. Ya, ini ada proposal. Ini ada pembangunan masjid. Padahal ditanya masjidnya nggak ada, gitu kan. Itu kan masjid fiktif. Dampaknya hanya ke lokal. Paling RT, RW, lurah lah, paling deket camat lah. Tapi kalau ini lain. Ini dugaan korupsi dana haji. Ini haji fiktif, coba bayangin. Jemaah Jemaah udah nabung bertahun-tahun, berpuluh tahun, tiba-tiba batal berangkat gara-gara ada dugaan korupsi dana haji. Usut sampai tuntas. Tentu dia tidak sendirilah menikmatinya. Kalau sendiri menikmatinya, ya kan, waduh, kayaknya nggak mungkin. Jangankan ya kan dakwah berjamaah. Dia kan ada HTI, ada FPI, PA 212. Mau maksiat aja orang berjamaah gitu kan. Mau apa? Maksiat apa? Maksiat nyanyiin lagu di masjid, ya kan? Nyanyiin lagu Kristen di masjid. Itu kan maksiat berjamaah. Maksiat berjamaah. Bisa nggak? Misalnya sendirian orang, ya kan? Orang kafir sendirian datang ke masjid Istiqlal. Terus nyanyiin lagu haleluya, preketek, dan lain sebagainya macamnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Tentulah harus berjamaah, gitu kan? Mau maksiat aja berjamaah. Mau zina berjamaah, ya kan? Janjian dulu sama temennya. Settingan dulu, ini temennya begini, temennya begitu. Ntar tempatnya di mana? Jamaah, berjamaah, ya kan? Tentulah dalam hal ini dugaan korupsi dana haji mustahil dilakukan oleh sendirian, oleh Yakut, mustahil. Pastilah ini berjamaah. Nah, berjamaah ini pertanyaannya kemana aja gitu kan aliran dananya. Nah, PPATK harus gercep nih, harus gerak cepat. Aliran dana haji ini yang diduga dimaling ini larinya kemana? Lari ke ormas
Atau lari ke pesantren? Atau lari kemana? Kan jadi rakyat senang dengarnya gitu kan. Kalau yang, oh ternyata yang selama ini teriak radikal, ternyata dia diduga maling. Oh gitu ya. Rakyat kan jadi merenung, jadi paham. Oh ternyata yang anti khilafah itu ternyata diduga maling. Oh ternyata nyolong. Kan gitu, rakyat jadi cerdas. Makin cerdas, bisa merenung ya kan, beda. Kalau tanggapan orang goblok. Kalau tanggapan orang goblok, dia dengar berita beginian, dia nggak akan merenung. Dia nggak ada malah marah, urat lehernya keluar, ya kan, matanya melotot, ya kan. Nada bicaranya tinggi. Kamu ya. Kayak kejadian Sylvester itu kan. Sama kayak gitu. Itu sumbu pendek, otak dangkal, ngeri. Pokoknya usut sampai tuntas, kejar terus ini Yakut yang diduga korupsi dan haji, kejar terus sampai ke lubang biawak, kejar terus sampai ke lubangnya semut kalau bisa. Sampai ke lubang jahanam, kejar terus. Kalau mudah-mudahan, kalau enggak mah, ya nggak usah marah juga. Kan masih bilang diduga. Nggak usah baper, apa-apa baper. Makanya ulama itu berdiri bersama umat Islam nih. Umat? Apa? Iya, siapa yang ganggu kamu? Itu orang kafir. Itu ulama. Berdiri bersama umat Islam. Masa ulama berdiri bersama orang kafir? Ya begini jadinya. Ya kan? Jadi kita nggak bisa bedain nih. Hati kita udah mati. Ya kan, jasad masih ada, fisik masih hidup, ya kan. Tapi hati udah mati, nggak bisa bedain mana uang rezeki. Oh ini rezeki dari Allah. Oh ini maling, nggak boleh maling, ya kan. Jadi nggak bisa bedain. Kalau orang yang hatinya udah mati, dia itu masih hidup, tapi karena otaknya udah dicuci sama sekuler, liberal, pluralisme, jadinya dia nggak bisa bedain mana rezeki dan mana ngambil uang rakyat, nggak bisa bedain gitu kan. Jadilah dia seperti bangkai yang berjalan. Bangkai berjalan. Nah bukan berarti habis nonton video ini saudara bilang ke luar, tuh lihat ada bangkai berjalan, nggak gitu juga, gitu kan? Nah pokoknya sikat, habisin orang ini yang diduga kuat maling ini, habisin, jangan bilang korupsi, diduga maling aja gitu kan, diduga maling, jangan korupsian. Kan kadang-kadang kita dicuci otak juga ya kan, PSK pekerja bla 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 komersial, apaan pekerja, jual diri kok pekerja. Bilang aja lonte, bilang pelacur, ya kan? Udah gampang gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu, kita jangan dicuci-cuci otak. Korupsi itu terhormat. Bisa dada, korupsi dada. Nggak gitu juga. Bilang aja, itu maling. Nah, udah selesai gitu kan. Jadi stigma negatif pada pelaku maksiat. Itu bagus, keren. Jadi pelaku maksiat ini mikir, punya otak. Otaknya mikir gitu kan. Masa iya ada pelaku maksiat, otaknya nggak mikir. Lah gunanya otak terus apa? Apa buat pajangan doang nih, pakai kopiah hitam ya kan. Pakai kopiah hijau, kopiah kuning, kopiah pink ya kan. Kopiah pelangi, Mejiku Hibiniu ya kan. Masa cuma jadi penghias kepala doang? Ya kan dipakai otaknya, dipakai. Apa yang punya di ilmu di pesantren diterapin, diamalin gitu kan. Bukan cuma sekedar, oh alhamdulillah nambah wawasan. Apa yang nambah wawasan? Ilmu itu dipakai, ilmu itu diterapin, ilmu itu diamalin. Bukan nambah wawasan, koleksi. Nambah sakopa, apaan nambah sakopa, apaan nambah wawasan. Ya kan? Di negara Konoha, ya elah, itu mah Konoha ya, bukan di Indonesia. Di Konoha, masa kayak gini-gini, dana umat lah segala macam, masa dijadiin bisnis, ya kan? Masa ibadah aja dijadiin bisnis? Itu kalau dana haji itu benar dikorupsi, diduga kuat dimaling, itu bagaimana kalau calon jamaah haji yang gagal berangkat kemarin, kalau dia berdoa gimana? Otomatis kan doanya dikabulkan tanpa hijab. Kan orang terzolimi, kan ya kan? Kalau misalnya ada sesuatu yang besar ditutupin, ya kan nanti nyalahinnya malah, haji ini mah haji puroda, ziarah. Malah ngambing hitamin ziarah, nanti ngambing hitamin puroda dan lain sebagainya macamnya. Udah aja bilang dengan jantan, itu juga kalau laki-laki. Sayalah menterinya, sayalah pemimpinnya, sayalah penguasanya, sayalah yang akan bertanggung jawab dunia akhirat bagi rakyat. Tapi sayangnya itu cuma di negara ini Dragon Ball. Di Indonesia ada nggak kayak gitu yang minta maaf terus tanggung jawab? Nggak ada kayaknya. Sekali minta maaf juga minta maafnya ngawang-ngawang. Minta maaf. Tapi maafnya buat apaan? Maafin rakyat ya, maafin rakyat saya ini maafin Mulyono. Apaan? Apa dimaafin apaan? Apa yang salah emangnya? Kan harus spesifik minta maaf itu, ya kan? Nah, jadi alhamdulillah ala kulli hal, ya kan? Ya kalau kita berita-berita buruk begini ya kan alhamdulillah ala kulli hal, ya kan? Ala kulli hal. Segala pujian bagi Allah, ya enggak? Nah, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi hak angket atau hak apapun, pansus atau apapun, mudah-mudahan bukan jadi pansos bagi wakil rakyat, tapi benar-benaran pansus, bukan pansos, ya enggak? Kotak Pandora pengelolaan haji mulai terkuak oleh pansus ya, bukan pansos. Nah setelah diintip-intip, ternyata di dalamnya terdapat intrik, terdapat kebohongan, jual beli kuota, upaya menghalangi, menghilangkan jejak,
Pokoknya lanjutin aja ini kerja pansus, jangan sekali-sekali pansos. Saya dari Golkar, saya dari PKS, agak butuh, rakyat bodo amat. Lu mau PKS, mau Golkar, rakyat itu maunya lu digaji jadi wakil rakyat, lu bekerja benar-benar demi rakyat gitu loh. Rakyat itu taunya gitu. Jadi Kemenak, Yakut, Gusmen atau apalah preketek namanya, preketek ya. Jadi tolong jangan hambat pansus DPR, oke? Karena pansus DPR sendiri Pak Marwan Japar mengatakan itu, Kemenak jangan hambat pansus DPR. Kooperatif lah, kooperatif. Karena ini negara hukum. NKRI ini adalah negara hukum. Kalau nggak mau ikut aturan di NKRI, Gusmen ini kalau nggak kooperatif, angkat kaki dari Indonesia. Jangan tinggal di Indonesia. Kan gampang kan, kita balikin lagi omongan dia, ya kan? Wah, HTI, EPI. Jangan tinggal di Indonesia. Kita balikin. Nah, Yakut atau siapapun Anda, jabatan apapun Anda di Kementerian Agama, kalau nggak kooperatif, nggak mau ikut aturan hukum di NKRI, jangan tinggal di NKRI. Pergi sana dari NKRI. Tinggal di mana setelah? Mau tinggal di Israel kek, ya kan? Mau tinggal di Vatikan kek? Mau tinggal di mana? Kutub Utara kek? Mau tinggal di Jahanam kek? Mau tinggal di Jahim kek? Mau Sakor kek? Setelah. Yang penting jangan tinggal di Indonesia. Kan gitu. Kita balikin lagi, ya kan? Puas. Nah, tuh ya. Kementerian Agama jangan hambat. Nah, jangan hambat. Ya, mungkin ini saja sementara dicukupkan Al-Fakir. Nanti ada update terbarunya soal pansus dugaan maling haji ini akan terungkap. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya oknum-oknum pejabat yang ini yang notabene otaknya nggak dipakai, otaknya cuma pajangan doang ini. Amin. Allahumma amin. Semoga kita semua tetap istiqomah di barisan habaib dan ulama lurus. Jangan terkecoh. Jangan terpancing dengan narasi-narasi orang liberal, ini habaib, ini bukan, Ba'alawi atau bukan. Kita fokus, ini channel ini fokus. Dari awal berdiri sampai hari ini, ya kan, apalagi di Avenger Muslim yang sebelumnya, sekarang Avenger Muslim channel 2, kita tetap fokus. Kawal kebijakan jolim dari penguasa yang jolim gitu kan. Jangan terkecoh dengan apapun, jangan ngulang-baling, cilang-cilung, pelengah-pelongo, ya Ba'alawi bahas bela habaib. Bela habaib bagus, cuman persoalan yang lebih urgen adalah persoalan keumatan. Karena bela habaib itu makomnya adalah habaib juga, gitu. Bukan Al-Fakir, habaib lah yang bicara. Itu sudah disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Beliaulah yang berhak membela nasab Ba'alawi gitu kan. Bukan Al-Fakir, bukan siapapun, ya kan, yang notabene bukan habaib. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.